persilakan ke kelas untuk siapkan dan memimpin doa terlebih dahulu. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, masih semua ya. Baiklah, coba lihat ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu. Apakah ada sampah di bawahnya? Ada Ibu. Kalau ada dibuang dulu ya. Baik. Manusia bukan sampah ya. Sudah semua? Sudah Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita melafazkan lafaz basmalah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Kayaknya masih banyak yang lupa ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita membahas peran ulama tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengingat kembali pembelajaran sebelumnya itu.
itu pada saat itu. Sedangkan teori sejarah mengatakan kalau di Samudra Pasai sudah masuk itu kan. Iya. Jadi pada dasarnya Islam itu masuk melalui orang Arab pada abad ke-7 Masehi. Kemudian Samudra Pasai itu bukan awal masuknya Islam ke Indonesia, namun menjadi perkembangan Islam di Indonesia pada saat itu. Apakah ada yang kurang paham? Paham? Kemudian teori Persia. Ada yang tahu nggak teori ini dicetuskan oleh siapa? Nggak ada yang tahu ya? Teori ini dicetuskan oleh coba dibaca dulu sama-sama pencetus Persia ini. Nah, di teori Persia ini juga adanya pro dan kontra pada saat itu. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui orang-orang Persia, dibuktikan dengan adanya orang Jawa Barat menggunakan ejaan bacaan Al-Quran orang-orang Persia. Dia mengatakan juga bahwa bermazhab Syiah pada saat itu. Sedangkan orang Jawa Barat pada saat itu bermazhab Syafi'i dan menggunakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu. Jadi tidak selaras ya kan? Jadi di teori ini sangat lemah teori Persia ini. Namun setelah teori Persia ada teori Cina yang lebih lemah lagi. Dia mengatakan kalau di Indonesia itu bisa masuk melalui orang-orang Cina dengan dibuktikannya nama-nama kerajaan Demak, kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, yang masih dipertanyakan kenapa pada saat itu raja menggunakan nama-nama Cina pada saat itu. Padahal di kebudayaan Cina sendiri hal yang biasa jika ada nama dan tempat dari luar negeri yang menggunakan bahasa Cina. Yang ke-5, teori maritim. Maritim itu apa? Maritim itu apa? Tahu kan? Jadi Islam itu disebabkan melalui maritim, jalur maritim. Jadi banyak yang mengatakan kok bisa sih di jalur maritim? Kan pada saat itu Islam kan ada konflik dinasti Abbasiyah lah, tentara Turki. Tapi kan tidak membuktikan kalau perdagangan itu berhenti pada saat itu ya kan? Jadi pada saat berdagang maritim dia menyebarkan ajaran Islam. Di jalur maritim ini Islam masuk pada abad ke-6, sedangkan di wilayah Mekah Islam masuk itu ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi semua teori ini hanya pendapat-pendapat para pencetusnya. Itu saja. Apakah ada yang masih paham? Yang masih kurang paham? Ada yang tanyakan? Paham? Tanya. Teori Cina itu kayak apa? Teori Cina. Jangan lupa dong. Teori Cina dari mana dong? Dari Cina lah. Iya kan? Kok di sini nggak ada? Iya kan? Kayaknya sudah paham semua ya teori. Kita masuk ke pokok-pokoknya. Ada 7 pokoknya. Kalian harus hafalkan ya. Jadi tokoh yang pertama itu adalah Sultan Malik Al-Soleh. Kalian tahu nggak itu siapa? Familiar nggak itu kalian? Jadi Sultan Malik Al-Soleh itu dia adalah pendiri serta raja pertama di Samudra Pasai. Yang kedua yaitu kita membahas tokoh yang keduanya adalah Sultan Ahmad. Sultan Ahmad itu sendiri adalah raja kedua di Samudra Pasai. Tentang tadi apa? Sultan Malik
dari tadi. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Baris ya. Jadi soalnya di sini, jawabannya di sini. Nah, baris yang pertama jawab yang ini. Tapi kalau nggak bisa jawab, mundur ke belakang. Baris kedua yang jawab. Jangan lama-lama. Mikir dulu lah kayak gini lah. Yang ini udah selesai semua. Kamu mikir dulu apa ya jawabannya. Ya gantian kamu ke belakang. Yang kedua maju ke depan. Kalau yang kedua juga nggak bisa. Diam dulu ya, diam dulu ya. Kalau yang kelompok aksi baris kedua belum bisa, mundur ke belakang lagi. Yang ketiga maju ke depan. Jawab nomor 1. Kalau udah terjawab, jawab nomor 2 artinya. Jadi siapa yang paling cepat jawab benar, itu dapat kemenangnya. Oke, siap-siap ya? Siap-siap ya? Baik, hitung 3, 2, 1.
Duduk dulu ya, situ ya. Kita koreksi
Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan